time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10-9 Pulau Jawa. Kenalkan, nama saya Martin Asmi dari Provinsi Banten. Perkenalkan, nama saya Tegar Bimantara dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, saya Bagus Meca Nurjania dari Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Dia Intania Pelangi dari Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ocha Putami dari Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, saya Raya Atia dari Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Rabi Akbar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan dua teman kami yang tidak berkesempatan hadir yaitu Muhammad Zaki Andrian dari Provinsi Bali dan juga Muhammad Ihsan Al-Fadri dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Meca Nurjania dari kelas 10-9 kelompok 1 Pulau Jawa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, ada letak geografis. Letak geografis Provinsi Jawa Tengah adalah terletak di antara 6 derajat dan 8 derajat lintang selatan, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Yang kedua ada demografi. Letak demografis adalah persebaran geografis penduduk yang mencakup jumlah, komposisi, dan karakteristik demografi. Jawa Tengah adalah sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Yang ketiga ada bahasa Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan di Jawa Tengah adalah bahasa Jawa yang merupakan bahasa daerah asli Pulau Jawa. Bahasa Jawa memiliki beberapa dialek, yaitu dialek Solo, dialek Pekalongan, dialek Wonosobo, dialek Banyumas, dan dialek Tegal. Yang keempat ada agama dan kepercayaan Jawa Tengah. Islam merupakan agama mayoritas di Jawa Tengah dengan persentase 97,26%. Kristen merupakan agama terbesar kedua di Jawa Tengah dengan persentase 2,54%. Buddha dengan persentase 0,14%, Hindu dengan persentase 0,04%, Konghucu dengan persentase 0,01%, kepercayaan dengan persentase 0,02%. Yang kelima, ada sistem mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat Jawa beragam, di antaranya petani, nelayan, pedagang, pekerja di industri, pekerja di jasa. Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah dengan persentase angkatan kerja yang terserap di bidang ini mencapai 42,34%. Yang keenam, flora khas Jawa Tengah, yaitu bunga kantil. Bunga kantil adalah flora identitas Jawa Tengah. Bunga ini memiliki warna putih dan aroma yang harum. Bunga kantil sering digunakan dalam berbagai acara adat dan religius seperti upacara perkawinan, kematian, dan peresmian bangunan. Yang ketujuh, ada fauna khas Jawa Tengah, yaitu burung kepodang. Burung kepodang merupakan fauna khas Jawa Tengah. Burung ini memiliki makna penting dalam budaya Jawa, yaitu sebagai simbol kekompakan, keselarasan, dan keindahan budi pekerti. Burung kepodang berkicau dan berukuran 26 cm. Burung kepodang sering dijuluki burung pesolek karena penampilannya yang selalu bersih dan apik. Burung kepodang hidup di hutan-hutan, terutama di daerah tropis dan sedikit di daerah subtropis. Burung kepodang biasanya hidup berpasangan. Yang kedelapan, ada makanan khas Jawa Tengah, yaitu tempe mendoan. Tempe mendoan merupakan salah satu sajian asal Nusantara, khususnya daerah Banyumas, Jawa Tengah. Mendoan adalah sajian tempe berbentuk kotak yang diiris tipis, lalu dibalut dengan tepung encer dengan tambahan irisan daun bawang di dalamnya. Mendoan dimasak dengan cara digoreng dalam minyak panas selama beberapa menit. Yang kesembilan ada rumah adat. Rumah adat kampung merupakan salah satu rumah adat di Jawa Tengah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nama rumah adat kampung berasal dari kata kampung atau ketepuk yang artinya dihubungkan. Rumah adat kampung umumnya hanya ditinggali oleh masyarakat biasa atau kalangan sosial menengah
ke bawah seperti petani, pekerja pasar, dan peternak. Jumlah tiang yang berkelipatan 4 minimal 8 tiang. Bentuknya hampir mirip segitiga jika dilihat dari samping, terbuat dari kayu nangka atau kayu mahoni. Selanjutnya ada pakaian adat, yaitu beskap. Beskap pakaian adat Jawa Tengah Solo yang menyerupai jas dengan ciri khas kerah tinggi, kancing depan, dan bagian belakang lebih pendek dari bagian depan. Ada juga kebaya. Kebaya merupakan baju adat yang digunakan oleh kaum wanita. Kebaya biasanya terbuat dari berbagai macam bahan, seperti kain brokat, kain katun, kain beludru, dan juga kain nilon. Selanjutnya ada alat musik, yaitu kendang. Alat musik gamelan yang berfungsi mengatur irama lagu. Kendang terbuat dari kulit kerbau dan dimainkan dengan ketepak menggunakan telapak tangan. Yang kedua ada kenong. Alat musik gamelan yang berfungsi sebagai penentu batas-batas gatra dan menegaskan irama. Kenong memiliki bentuk yang besar dan menghasilkan suara yang rendah namun nyaring. Selanjutnya juga ada lagu tradisional, yaitu gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul memiliki makna lagu, yaitu tentang situasi jika seorang pemimpin kehilangan mahkotanya, maka ia juga kehilangan kehormatannya sebagai pemimpin. Lagu ini juga bermakna sebagai nasihat untuk para pemimpin menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat. Selanjutnya ada tarian Jawa Tengah, yaitu tari gambyong. Tari gambyong adalah salah satu bentuk dari tarian Jawa klasik yang berasal dari Surakarta dan biasanya dipertunjukkan untuk menyambut tamu atau dipertunjukkan dalam pagelaran seni. Ada properti dan aksesoris, yaitu sampur, kain jari, kain jumputan, setagen, kamisol, sanggul, aksesoris gelang, kalung, dan anting. Kostum, penari ini mengenakan kostum nuansa berwarna kuning dan hijau sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan. Makna, keindahan gerak yang lemah gemulai menggambarkan kelembutan dan keindahan seorang wanita. Selanjutnya ada senjata, yaitu keris. Keris adalah senjata tajam tradisional yang merupakan warisan budaya masyarakat Jawa. Bentuk tidak simetris, di bagian pangkalnya yang melebar, bilahnya berkelok-kelok dan sering memiliki pamor. Bagian, bilah atau pisau, hulu atau gagang, dan warangka atau sarung. Makna keris, memiliki filosofi mendalam dan syarat makna nilai. Nama keris berasal dari kata bahasa Jawa kuno, yaitu keri, yang berarti potongan atau irisan. Keris dianggap sebagai senjata yang melambangkan potongan hidup, menyiratkan kekuatan dan kebijaksanaan dalam setiap tahap perjalanan kehidupan. Yang terakhir ada permainan, yaitu egrang. Egrang adalah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan dan merupakan salah satu permainan khas Jawa Tengah. Manfaat permainan melatih keseimbangan, melatih koordinasi, meningkatkan kesehatan fisik, melatih kekuatan dan kelincahan. Cara bermain egrang adalah persiapkan egrang di kaki, tegakkan egrang sedikit condong ke depan. Posisikan salah satu egrang tidak sejajar, injakkan kaki dan mulai berjalan. Permainan egrang sering diperlombakan pada acara-acara tertentu, seperti pada acara memperingati Hari Kemerdekaan. Permainan egrang saat ini hanya dibudidayakan di daerah-daerah terpencil dan sulit ditemukan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Bimantara dari kelas 10-9 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama adalah letak geografis. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra India dan negara Australia.
Sebelah timur berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timur Leste, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sape, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua ada demografi. Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Ibu kota Nusa Tenggara Timur berada di Kota Kupang. Provinsi ini dibagi menjadi 21 kabupaten dan 1 kota. Provinsi ini berada di Kepulauan Sunda Kecil. Populasi 5.646 juta. Ibu kota Kupang. Fauna resmi Komodo, flora resmi Cendana. Jumlah kecamatan 309, kelurahan 327, desa 3026, kode BPS 53. Sampai mana? Enggak ada bahasa daerah. Di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur, masyarakat cenderung menggunakan nada tinggi saat berbicara. Salah satu keunikan warga Kupang saat bercakap-cakap adalah menggunakan beberapa kata yang disingkat-singkat. Bahasa yang umumnya digunakan oleh orang Kupang disebut bahasa Kupang atau bahasa Melayu Kupang. Yang kelima ada agama dan kepercayaan. Sesuai data Badan Pusat Statistik tahun 2022, mayoritas penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur beragama Kristenan yakni 90,56%. Dengan rincian persentase Katolik 53%, kemudian Protestan 36%, pemeluk agama Islam sebanyak 9%, kemudian sebagian kecil lagi beragama Hindu 0,18% dan Buddha 0,01%. Selanjutnya ada flora dan fauna. Yang pertama flora. Cendana adalah flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adalah pohon yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jenis pohon ini tumbuh secara alami di provinsi ini dan terutama berasal dari Pulau Timor dan Pulau Sumba. Kemudian fauna dari Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah komodo. Komodo hidup di Pulau Komodo, Flores, Nusa Tenggara. Komodo disebut sebagai naga purba yang masih hidup sampai sekarang. Selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat Musalaki. Rumah adat Musalaki merupakan rumah adat yang paling sering dijumpai di saat berkunjung ke NTT. Nama rumah adat ini merupakan penggabungan dari 2 kata, yaitu Mosa dan Laki, yang artinya ketua dan laki. Selanjutnya pakaian adat. Dengan adanya 7 suku yang berbeda, tak heran jika NTT menjadi salah satu provinsi yang akan kaya kebudayaannya. Salah satunya adalah beragam jenis pakaian adat dari setiap suku. Selanjutnya ada tarian tradisional, yaitu tari caci. Tarian ini merupakan ujian ketangkasan bela diri yang dilakukan secara 1 lawan 1. Nama caci berasal dari kata ca, yang berarti satu, dan ci, yang berarti uji. Tarian ini merupakan nilai budaya NTT dan menjadi ajang untuk menempa diri agar memiliki semangat sportivitas dan mengendalikan emosi. Selanjutnya lagu daerah. Lagu daerah yaitu lagu Anak Kambing Saya yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Lagu Anak Kambing Saya merupakan lagu anak-anak yang dapat dinyanyikan oleh masyarakat di daerah manapun. Lagu ini diciptakan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada alat musik, yaitu sasando adalah alat musik yang berasal dari Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur. Sasando merupakan kekayaan intelektual komunal, warisan budaya leluhur yang harus tetap dijaga. Selanjutnya ada makanan tradisional. C adalah daging asap Indonesia yang berasal dari Kupang, Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Selanjutnya ada senjata tradisional. Surik adalah pedang tradisional di Indonesia. Surik secara umum dikenal dari Pulau Timor, meskipun di daerah Sumatera, Jambi, Batak, Minang ada juga pedang yang dinamakan surik. Bagi masyarakat Belun, Nusa Tenggara Timur, pedang surik dia adalah pedang sakti. Mata pencarian utama sebagian penduduk Nusa Tenggara Timur adalah di sektor pertanian. Selain itu, mata pencarian lainnya di Nusa Tenggara Timur adalah nelayan, peternak, tenun ikat yang menjadi mata pencarian perempuan NTT. Selanjutnya permainan tradisional.
Permainan rangku alu biasanya dimainkan untuk merayakan hasil panen pertanian dan perkebunan. Tarian rangkuk alu juga memiliki makna dan nilai-nilai luhur yang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar. Saya dari kelas 19 dari kelompok 1. Saya akan menyanyikan lagu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sekian aksi nyata lagu daerah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Pututami dari kelas 10-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang Provinsi Jawa Timur. Pertama ada letak geografis. Secara geografis, Jawa Timur terletak di beberapa wilayah, yaitu Laut Jawa di bagian utara, Selat Bali di bagian timur, Samudra Hindia di bagian selatan, Jawa Tengah di bagian barat. Letak geografis Jawa Timur adalah 111 derajat 0 sampai 114 derajat bujur timur, 7,12 sampai 8 derajat 48 lintang selatan. Yang kedua, ada letak demografis. Jawa Timur adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya adalah kota Surabaya, luas wilayah 48,33 km, jumlah penduduk 41.644,99 jiwa, dan padat penduduk 867 jiwa. Ada agama dan mata pencarian. Mayoritas penduduk Jawa Timur umumnya menganut agama Islam, dan sebagian kecil lainnya menganut agama Kristen, termasuk Katolik dan Protestan, Hindu dan Buddha. Sedangkan untuk mata pencarian, penduduk Jawa Timur memiliki mata pencarian di bidang pertanian, sehingga membuat Jawa Timur menjadi provinsi pengekspor hasil pertanian terbesar di Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2022. Selanjutnya ada flora dan fauna. Bintorong adalah salah satu spesies musang terbesar yang dapat ditemukan di hujan-hutan tropis Asia Tenggara, termasuk di Jawa Timur. Sedangkan untuk flora, bunga sedap semalam. Bunga ini merupakan flora identitas Jawa Timur. Bunga ini memiliki ciri fisik kelopak bunga berwarna putih, tangkai panjang, serta daun berwarna hijau muda. Bunga ini mekar dan mengeluarkan wangi khas saat malam hari. Selanjutnya ada makanan khas Jawa Timur. Makanan khas Jawa Timur yang populer dan mudah ditemukan di berbagai tempat, yaitu salah satunya adalah rawon. Rawon memiliki kuah kluwek dan biasanya berisi potongan daging sapi atau jeroan. Setelah itu ada rumah adat. Rumah adat yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur ini memiliki bentuk limas dan dibangun dari kayu jati. Rumah joglo memiliki pondasi dan bangunan yang erat kaitannya dengan kepercayaan Kajewen. Adat Jawa Timur. Baju jebeng merupakan kaos polos yang dikhususkan untuk kaum wanita, sedangkan untuk kaum pria berupa baju lengan panjang polos hitam yang dilengkapi kancing emas dan celana panjang berwarna senada. Gamelan, alat musik ikronis Jawa Timur yang memiliki karakteristik unik. Gamelan Jawa Timur sering digunakan dalam upacara keagamaan dan pertunjukan seni tradisional seperti wayang kulit dan tari. Lagu tradisional Jawa Timur. Lagu Lindri. Lagu ini bermakna untuk selalu bersyukur atas segala hal yang diberikan Tuhan. Lagu ini juga sering digunakan sebagai pengiring permainan tradisional anak-anak di Jawa Timur. Tarian tradisional Jawa Timur. Tari Reog Ponorogo adalah tarian tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Tarian ini memiliki beberapa ciri khas, diantaranya topeng besar, kostum, iringan musik, dan propersi. Senjata tradisional Jawa Timur yang memiliki ujung lancip dan kedua sisi tajam. Keris memiliki 3 bagian, yaitu bilah atau pisau, hulu atau gagang, dan warangka atau sarung.
Keris ini juga digunakan untuk menyerang musuh, berburu binatang, serta bertahan hidup. Selanjutnya ada bahasa Jawa Timur. Penduduk Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa, Madura, dan bahasa Indonesia. Atau bahasa-bahasa tersebut diantaranya adalah bahasa Jawa Madura, Bajo, dan Kangean. Bahasa Jawa dituturkan oleh sebagian besar suku Jawa sebagai bahasa hari-hari. Di Angklek, bahasa Jawa Timur dikenal dengan bahasa Jawa Timuran, yang dianggap sebagai bahasa Jawa tidak baku. Dan yang terakhir adalah permainan tradisional. Engklek atau permainan jingkat-jingkat merupakan permainan anak tradisional. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2-5 orang peserta. Lindri, adang telu katilau hen botok teli, ada itu tolana, net, adi emplok, ama telep, baca gulu cingkring, adu yai sandal pancing, ading hengkrek, ading hengkrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raya Atia dari kelas 10-9. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat. Yang pertama yaitu letak geografis. Provinsi Jawa Barat memiliki letak geografis pada lintang 50,50 sampai 70,50 lintang selatan dan 104,048 sampai 108,048 bujur timur. Terletak di bagian barat Pulau Jawa. Yang kedua yaitu demografis. Jawa Barat adalah provinsi yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini beribu kota di Kota Batu. Jawa Barat berbatasan dengan Banten dan DKI Jakarta. Di sebelah barat, Laut Jawa, dan di utara, Jawa Tengah di timur, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Yang ketiga, bahasa daerah. Bahasa Sunda dituturkan oleh masyarakat yang berada di Pulau Jawa bagian barat, terutama di Jawa Barat. Selain di Jawa Barat, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Misalnya Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, dan Sulawesi Utara. Yang keempat, rumah adat. Julangapa atau juga disebut Julangapa adalah nama rumah adat Jawa Barat. Nama ini diambil dari bentuk atap yang terlihat seperti burung julang yang sedang mengepakkan sayapnya. Senjata tradisional. Kujang, senjata khas suku Sunda. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas dan baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambangan, hiasan, ataupun cendera mata. Lagu tradisional. Lagu Manuk Dadali berasal dari daerah Jawa Barat. Lagu berbahasa Sunda ini diciptakan oleh seorang penyiar radio bernama Sambas Mangundikarta. Manuk Dadali artinya adalah Garuda. Lagu ini memang mengusung sifat nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Selanjutnya, pakaian adat. Pakaian adat dari Jawa Barat adalah mojang, berarti wanita yang belum menikah. Sedangkan jajaka berarti laki-laki yang belum pernah menikah. Sehingga baju adat ini biasanya dipakai oleh para pemuda-mudi pada suatu acara formal. Pakaian adat ini untuk laki-laki terdiri dari beskap berwarna polos seperti hitam, merah, putih, dan lainnya dengan kerah berdiri. Selanjutnya, alat musik tradisional. Alat musik yang berasal dari Jawa Barat, salah satunya yaitu angklung, adalah alat musik multitasional yang berkembang dari masyarakat Sunda. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4. Nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Makanan tradisional. Sebelah adalah makanan khas Sunda yang berasal dari wilayah Pahrayangan dengan cita rasa gurih dan pedas. Sebelah umumnya terbuat dari kerupuk yang terdiri dari bawang putih dan kencur. Mata pencaharian masyarakat Sunda yang biasa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu berladang, bertani, sawah, menyadap aren, dan berdagang. Agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan mayoritas Jawa Barat adalah
97,22% Islam, 2,45% Kekristenan, 1,83 Protestan, 0,65 Katolik, 0,22 Buddha, 0,04 Hindu, 0,03 Konghucu, 0,01 Sunda Wiwitan. Sebagian besar orang Sunda beragama Islam, tapi ada juga sebagian kecil orang Sunda yang beragama Kristen seperti di wilayah Cibubur, Kabupaten Kuningan. Permainan tradisional. Salah satu permainan tradisional dari Jawa Barat yaitu enggrang. Enggrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Enggrang umumnya dimainkan oleh anak-anak. Enggrang juga bisa digunakan dalam atraksi. Tarian tradisional. Salah satu tarian tradisional dari Jawa Barat adalah tari Jaipong, menceritakan tentang sifat wanita Sunda yang memiliki berbagai kelebihan. Dari gerakan tari Jaipong, penonton dapat melihat gambaran wanita Sunda yang pantang menyerah dan energik, berani, ramah, genit, lincah, mandiri, dan bertanggung jawab namun tetap santun. Flora dari Jawa Barat adalah Gandaria, atau nama lokal lainnya Jatake atau Kundang, adalah tanaman yang berasal dari kepulauan Indonesia. Fauna dari Jawa Barat adalah macan tutul. Macan tutul Jawa adalah salah satu subspesies dari macan tutul yang hanya ditemukan di hutan tropis, pegunungan, dan kawasan konservasi Pulau Jawa, Indonesia. Macan tutul Jawa adalah satwa endemik Provinsi Jawa Barat. Macan tutul merupakan satu-satunya kucing besar yang masih tersisa di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Intania Pani, kelas 10-9, kelompok 1 Pulau Jawa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PPT yang telah saya buat sebelumnya, yaitu mengenai Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, yakni letak geografis. DKI Jakarta berada di bagian barat Pulau Jawa, di muara Sungai Ciliwung, Teluk Jakarta. DKI Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Barat di sebelah timur dan selatan. Yang kedua yaitu demografi. Jakarta secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta. Sebelumnya dikenal sebagai Batavia yang merupakan ibu kota Indonesia sekaligus daerah otonom setingkat provinsi. Jakarta memiliki 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi dengan populasi sekitar 11,35 juta jiwa, jumlah penduduk metro sekitar 33.900.000 jiwa, dan dengan luas 661,5 km persegi dengan ketinggian 8 meter. Selanjutnya yakni agama dan kepercayaan. Berdasarkan agamanya, mayoritas penduduk Jakarta memeluk Islam, yakni sekitar 9,43 juta jiwa. Jumlah itu setara dengan 87,75% dari total populasi yang ada di ibu kota. Selanjutnya yakni bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan di DKI Jakarta adalah bahasa Betawi, yang merupakan bahasa Melayu yang bercampur dengan bahasa asing dan pribumi Indonesia. Selanjutnya, mata pencaharian. Mata pencaharian DKI Jakarta didominasi oleh sektor perdagangan, penyediaan akomodasi, makanan, minuman, serta transportasi. Selanjutnya yakni flora dan fauna. Flora yang terkenal dari DKI Jakarta adalah Melati Gambir. Melati Gambir merupakan salah satu bunga khas DKI Jakarta yang tidak hanya indah tetapi juga memiliki manfaat sebagai obat dalam kesehatan. Fauna. Elang bondol ditetapkan sebagai maskot DKI Jakarta sejak hampir 4 dekade lalu. Elang bondol dipilih sebagai maskot karena memiliki karakter yang kuat dan tangguh, mampu mengarungi langit dalam berbagai kondisi cuaca serta penguasa di udara. Berikutnya yakni rumah adat. Rumah kebaya adalah sebuah nama rumah adat suku Betawi. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat dan apabila dilihat dari samping maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan pada kebaya. Pakaian adat. Pakaian tradisional dari DKI Jakarta adalah baju tikim dan celana pangsi, yakni 2 pakaian tradisional yang berasal dari budaya Betawi. Baju tikim ini biasanya terbuat dari bahan katun polos yang memiliki desain sederhana dengan lengan panjang dan kerah yang tertutup. Selanjutnya yakni tarian tradisional.
Tari topeng Betawi adalah tarian tradisional yang berasal dari masyarakat Betawi dengan menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam pementasan teater rakyat topeng Betawi bersamaan dengan musik, nyanyian, lawakan, dan drama. Berikutnya yakni alat musik tradisional. Tanjidor adalah alat musik tradisional khas masyarakat Betawi yang sering dimainkan secara berkelompok dengan beberapa instrumen musik yang dimainkan dengan bersamaan, sehingga menghasilkan nada yang padu dan dinamis. Senjata tradisional. DKI Jakarta memiliki banyak senjata tradisional, contohnya yakni keris Betawi. Keris Betawi merupakan senjata tradisional yang berasal dari Betawi dengan ciri khas bilah yang melengkung dan dipercayai memiliki kekuatan magis bagi pemiliknya. Selain itu, keris ini juga merupakan simbol kebanggaan bagi sang pemilik. Makanan tradisional. DKI Jakarta memiliki banyak makanan tradisional, contohnya seperti kerak telur. Kerak telur merupakan makanan asli DKI Jakarta dengan bahan-bahan seperti ketan putih, telur ayam maupun bebek, ebi ditambah bawang goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, kunyit, serai halus, merica, dan garam serta gula pasir. Berikutnya yaitu lagu daerah. Salah satu contoh lagu daerah Jakarta yang cukup populer adalah Kicir-Kicir. Lagu Kicir-Kicir dari Jakarta merupakan lagu daerah yang melambangkan semangat, kebersamaan, dan kegembiraan dalam masyarakat. Permainan tradisional. Cici Putri merupakan permainan tradisional yang berasal dari DKI Jakarta. Cici Putri merupakan permainan tanya jawab di mana setiap anggota yang bermain memiliki kesempatan untuk saling menanya dan saling menjawab satu sama lain. Baik, itu merupakan sedikit penyampaian materi dari saya mengenai keberagaman yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang Provinsi Banten. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis Banten sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Selat Sunda, sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, demografis. Demografis Banten populasi 12.628 199 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 653,411 jiwa. Jumlah penduduk perempuan 619.276 jiwa. Ibu kota Serang. Yang ketiga adalah rumah adat. Rumah adat Banten adalah rumah adat Sula Ayanda, rumah panggung yang beratap daun berlantai bambu dan dindingnya dari bilik atau gede, serta penyangga yang digunakan adalah batu berbentuk balok. Yang keempat adalah senjata tradisional. Golok Banten merupakan salah satu senjata bersejarah sebagai simbol peradaban Banten. Parang ini digunakan sebagai pertahanan terhadap musuh dan mereka yang mengancam keselamatan mereka. 5 adalah lagu tradisional. Lagu daerah, lagu Dayung Sampan adalah lagu daerah yang berasal dari Banten. Lagu ini bercerita tentang aktivitas masyarakat Banten dalam mencari ikan. Selanjutnya, makanan tradisional. Keunikan dari sate bandeng Haji Mariam adalah tidak mengandung duri. Hal tersebut tidak terlepas dari proses pembuatannya. Pertama, daging bandeng dikeluarkan dari kulitnya, kemudian dipisah dari durinya dan dicampur dengan bumbu-bumbu yang telah diracik secara khusus. Permainan tradisional. Bedil spread adalah permainan tradisional yang menggunakan alat berupa potongan bambu yang diisi dengan peluru dari potongan kertas atau biji-bijian. Cara bermainnya adalah dengan menekan dan melepaskan alat sehingga peluru tersebut dapat ditembakkan. Selanjutnya, tarian tradisional. Tari ngebasakan merupakan salah satu jenis tarian tradisional yang berasal dari Banten. Gerak dalam tari ini mengadaptasi pijakan silat terumbu yang merupakan salah satu gaya bela diri dari Kabupaten Pandeglang. Flora dan fauna. Tanaman kokoleceran endemik Banten yang terancam punah. Kokoleceran Atapatica bantamensis merupakan flora identitas Provinsi Banten. Namun tanaman kokoleceran merupakan tanaman langka yang keberadaannya sangat misterius. Saat ini kokoleceran keberadaan termasuk dalam status konvensi atau endangeret terancam punah. Dan fauna. Badak Jawa dengan nama latin Rhinoceros sondaicus adalah badak bertulah satu yang dapat tumbuh hingga 4 meter dengan berat mencapai 2 kuintal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mati Pinasmi dari kelompok 1 akan menjelaskan itu P5 senjata, yaitu alat musik. Alat musik beduk Banten yang berasal dari Banten adalah perangkat beduk. Cara pembuatannya adalah sediakan lidi-lidian, sama tabung, lem, dan itu serapong. Oke, alat ini berguna untuk apa, jelaskan, dan kapan dipakainya? Ini merupakan puncak estetika dari tradisi beduk ngadu yang biasanya warga selama Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha adalah dengan dipukul. Iya, dimainkan, kau pegang. Apa makanya cepat? Semuanya paparkan, ayo. Ada kami mana di mana anak kami saya, anak kami saya ada di kampung baru. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing saya ada di kampung baru. Caca marica caca marica caca marica ada di kampung baru. Caca marica caca marica caca marica ada di kampung baru. Ya, senjata P5 saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Andrian. Saya akan menjelaskan mengenai Provinsi Bali, yaitu yang pertama letak geografis Provinsi Bali.
memiliki titik koordinat 08 derajat, 03 derajat, 40 derajat sampai 08 derajat, 50 derajat, 48 derajat lintang selatan dan 114 derajat, 25 derajat, 53 derajat sampai 115 derajat, 22 derajat, 40 derajat bujur timur. Dan memiliki batas laut berupa Laut Bali, Selat Bali, Samudra India, dan Selat Lombok, dan memiliki garis pantai sepanjang 633,5 km dan memiliki luas sekitar 5.636,66.000 km persegi. Yang kedua yaitu demografi. Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak ada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara dan beribu kota di kota Denpasar. Pulau Bali yang merupakan pulau terbesar di Provinsi Bali memiliki beberapa julukan, diantaranya Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Populasi Bali adalah 4.444 juta di tahun 2023 dan fauna resmi Jalak Bali, flora resmi Majegau, kode BPS 51, kode ISO, ID, dan BA. Lagu daerah dari Provinsi Bali adalah Macepet-cepetan. Rumah adat. Rumah adat memiliki ciri khas berupa hiasan, ukiran, dekorasi, dan warna yang beragam, serta memiliki fungsi struktur anomen dan prinsip trihita karana, dan mengikuti aturan Astekosala, sehingga memperhatikan sudut arah dan mata angin. Berikut beberapa jenis rumah adat Bali, diantaranya aling-aling, angkul-angkul, Balai Paruman, Balai Begong, Balai Mantilan, dan ragam makanan khas daerah Bali. Yang pertama, ayam betutu, sate lilit, serombotan, nasi campur Bali, dan rujak buleleng. Lagu daerah Bali. Berikut beberapa lagu daerah khas Bali. Yang pertama, Cening Putri Ayu. Kedua, Madi Cenik. Dan yang terakhir adalah Mejangeran. Cening Putri Ayu, lagu yang bercerita tentang seseorang ibu yang berpesan kepada anak perempuannya. Terus yang kedua, lagu Madi Cenik, lagu yang sering digunakan sebagai pengantar tidur dan memiliki makna mendalam tentang kehidupan generasi muda di Bali. Dan yang terakhir, Mejangeran, lagu yang juga dikenal dengan judul Jangi Janger dan berisi ajakan menari untuk menghilangkan kesedihan. Dan yang terakhir, permainan tradisional khas Bali. Yang pertama, tok lait kancing, kulku, penyu matalu, meong-meongan kotak, dan yang terakhir dedupla. Kelima permainan itu tidak terimplementasi seluruhnya dalam kegiatan belajar di taman. Dan inilah hasil aksi nyata saya. Saya membuat senjata tradisional khas Bali yang bernama Trisula. Tri adalah dari kata Sanskerta yang berarti 3 dan Sula yang artinya tombak. Dan sekian, itulah presentasi dari saya. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Akbar, kelas 9. Saya akan membawakan materi tentang Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, Nusa Tenggara Barat adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Kepulauan Sendal Kecil. Berikut letak geografis secara rinci. Batas-batas wilayah. Utara Laut Flores, selatan Samudra India, barat Provinsi Selat Lombok, timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Koordinat geografis terletak di 18 derajat lintang selatan hingga 9 derajat lintang selatan dan 115 bujur timur. Kepulauan. Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 pulau, yaitu Pulau Lombok dan Pulau bagian barat dan Pulau Sumbawa. Iklim. Nusa Tenggara Barat memiliki musim hujan dan musim kemarau yang cukup berbeda. Letak demografis. Letak demografis Nusa Tenggara Barat meliputi aspek pendudukan sosial masyarakat. Letak geografis Nusa Tenggara Barat menunjukkan masyarakat yang cukup heterogen dan berbentuk sektor primer. Rumah adat.
Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa rumah adat, diantaranya Rumah Adat Bale, Desa Bale, Lambung, Barongga, Skenam, Istana Sumbawa, Rumah Langge, Rumah Adat Belenggu Kapal. Selanjutnya senjata tradisional. Senjata tradisional dari Nusa Tenggara Barat adalah golok, senjata tradisional suku Sasak yang terbuat dari besi dan baja dan digunakan untuk memotong atau membelah sembari. Keris lombok yang digunakan antara 54 cm sampai 71 cm. Selanjutnya lagu tradisional. Lagu tradisional Nusa Tenggara Barat, Buyur Maya, Kadal Nongga. Selanjutnya alat musik tradisional. Alat musik tradisional Nusa Tenggara Barat yaitu gendang belek, alat musik tradisional suku Sasak yang berasal dari Pulau Lombok. Genggong, alat musik tradisional menghasilkan bunyi getaran. Nama genggong berasal dari kata geng yang berarti suara tinggi dan gong yang berarti suara rendah. Serunai, alat musik tiup yang terbuat dari kayu bambu. Serunai memiliki suara yang melengking dan merdu, sehingga digunakan untuk mengiringi lagu tradisional atau tarian tradisional. Selanjutnya makanan adat. Beberapa makanan tradisional khas Nusa Tenggara Barat adalah ayam taliwang, lecing kangkung, sate bulaya, sate pusut, sate remige, kerak telur, beregu terong, babalu, kue putu, bambu, nagasari. Selanjutnya mata pencarian. Mata pencarian utama Nusa Tenggara Barat adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya agama dan kepercayaan Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut. Agama Islam Nusa Tenggara Barat dengan persentase pemeluk mencapai 96,83%. Hindu, persentase pemeluk agama Hindu di Nusa Tenggara Barat adalah 2,42%. Buddha, persentase pemeluk agama Buddha di Nusa Tenggara Barat adalah 0,31%. Kristen, persentase pemeluk agama Kristen adalah 0,25%. Katolik, persentase pemeluk agama Katolik di Nusa Tenggara Barat adalah 0,18%. Konghucu adalah 40 penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Konghucu. Aliran kepercayaan adalah 58 penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menganut aliran kepercayaan. Di Nusa Tenggara Barat suku antara suku Sasak, Bima, dan suku Lompu dan suku Dongo. Suku Sasak merupakan asli Lombok dan sebagian penduduknya masih menyembah roh-roh leluhur. Selanjutnya permainan tradisional. Permainan tradisional Nusa Tenggara Barat memiliki banyak permainan tradisional, diantaranya slodor, dengklek, longgok, lunglungse, manuk burung, jumpling, rambanga, belanjaka, paresean, pasila, belonceng, begasingan, berapat kebo, karanci, bal, parese, dan menciwa. Flora dan fauna. Keragaman flora dan fauna Indonesia cukup besar, salah satunya yang ada di Nusa Tenggara Barat, seperti halnya di pulau lain. Flora pada wilayah meliputi Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Hakikat flora Sulawesi merupakan pencampuran antara flora di daerah paparan Saul dan paparan Sunda. Fauna peralihan. Istilah fauna peralihan digunakan untuk mengelompokkan hewan-hewan ini berdasarkan persebaran habitat yang terbatas oleh garis Walance. Selanjutnya pakaian adat. Pakaian adat Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa jenis, diantaranya baju lambu, baju pegon, dan baju poro. Aksi nyata. Bahan yang digunakan adalah sumpit kayu, stik es krim, tali atau benang layangan, kardus bekas, lem, gunting, pisau raut, dan strapon. Cara pembuatan: buat rangka dari sumpit kayu dengan ukuran 19 x 11 cm. Ikat dengan tali atau benang. Tempelkan stik es krim di bagian bawah. Buat alas di atas menggunakan kardus. Buatlah sesuai gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isal Afajri dari kelas 10-9. Di sini saya akan menjelaskan materi Pulau Jawa, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak geografis. Secara geografis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada 8 derajat 30 sampai 7 derajat 20 lintang selatan
dan 109 derajat 40 sampai 111 derajat 0 bujur timur. Luas wilayah 3.185,80 km persegi. Berbatasan dengan A, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan dibatasi dengan garis panjang pantai sepanjang 110 km. Demografis. Berdasarkan data terbaru, Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa, sedangkan wilayah daerah istimewa Yogyakarta secara keseluruhan memiliki sekitar 3,6 juta jiwa sebagian. Flora. Kota Yogyakarta memiliki pohon kelapa gading sebagai flora identitas dan maskot kota pelajar tersebut. Kelapa gading ditetapkan sebagai flora identitas Kota Yogyakarta berdasarkan keputusan Wali Kota Madya Yogyakarta nomor 2 tahun 1998. Keberadaan pohon ini melekat pada kehidupan masyarakat Yogyakarta, tak hanya sebagai tanaman. Kelapa ini juga dikenal sebagai tanaman raja serta mempunyai nilai filosofis dan budaya yang sangat tinggi, antara lain sebagai kelengkapan pada upacara tradisional atau religius dan mempunyai makna simbolis, serta berguna sebagai obat tradisional. Kelapa ini umumnya ditemukan di pekarangan rumah karena bentuknya yang tidak begitu tinggi dan buahnya tidak terlalu besar. Fauna. Fauna identitas Kota Yogyakarta adalah burung tekukur atau merbuk. Ciri-ciri burung tekukur biasanya memiliki tubuh berukuran sedang, panjang sekitar 30 cm dan memiliki bulu berwarna coklat, kemerahan, serta ekor yang memanjang dengan bulu ekor terluar warna putih menebal, sedangkan pada bulu sayap lebih gelap daripada bulu tubuh. Pada bagian sisi leher terdapat garis-garis atau bercak-bercak hitam khas yang tampak jelas. Iris jingga, paru berwarna hitam keabuan, sedangkan kakinya berwarna merah. Burung tekukur memiliki suara merdu dan bentuk tubuh yang indah. Inilah yang mampu memberikan suasana kedamaian di kenyamanan bagi yang siapa saja mendengar. Selain itu, burung ini menjadi kesayangan para pangeran di lingkungan Keraton Yogyakarta. Mendengar suara burung tekukur, diharapkan orang akan teringat dan terikat kepada kota Yogyakarta. Rumah adat. Rumah joglo adalah rumah adat tradisional yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta dan beberapa wilayah di Jawa Tengah. Rumah adat ini memiliki banyak makna dan filosofi serta memiliki ciri-ciri khas. 1. Asal nama. Kata joglo berasal dari tajuk loro, yang artinya menggabungkan dua tanjuk. Bentuk atap rumah joglo yang menyerupai gunung merupakan bentuk yang dipilih masyarakat Jawa karena gunung dianggap sebagai tempat sakral. Kedua, material. Rumah joglo biasanya terbuat dari kayu jati. Ciri khas. Rumah joglo daerah istimewa Yogyakarta memiliki ciri khas berupa atap berbentuk bubungan tinggi dan tumpuk tiga, tiang berwarna hijau gelap atau hitam, dan lantai yang dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah. Makanan tradisional. Gudeg adalah hidangan khas daerah istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan gudeg. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan, kental are, ayam kampung, telur. Lagu tradisional daerah istimewa Yogyakarta ialah Suwe Orjamu. Makna lagu daerah Suwe Orjamu adalah tentang pertemuan yang sudah lama tidak terjalin namun justru membuat kecewa. Alat musik tradisional. Krumpiung adalah seni musik tradisional Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta. Seni musik ini dimainkan dengan iringan alat musik yang semuanya terbuat dari bambu. Biasanya lagu-lagu yang dibawakan adalah langgam Jawa, uyon-uyon, dan campur sari. Keunikan krumpiung adalah nada yang digunakan merupakan laras, selendro, dan pelok yang menyerupai gamelan Jawa. Hanya saja, dalam kesenian krumpiung, gong dibunyikan dengan cara ditiup dan dipukul. Kesenian krumpiung ini terdapat di Dusun Tegiri, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap. Tarian tradisional. Tari Bedaya Semang merupakan komposisi tari Yogyakarta yang dianggap sebagai pusaka Mataram. Tarian ini menggambarkan pertemuan leluhur antara Penambahan Senopati dan Ratu Kidul. Tari Bedaya ini termasuk tarian putri yang halus, luhur, adiluhung, indah, dan dianggap sebagai suatu ritual. Dituliskan pada masa Sultan Hamengkubuwono I, tari Bedaya diciptakan sebagai tarian ritual istana. Senjata tradisional. Wedung sering digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah di zaman dulu. Fungsinya adalah untuk membantu kehidupan masyarakat. Bentuknya seperti pisau dapur besar dengan penutup.
Penutup ini disebut serangka, biasanya dihias dengan ukiran-ukiran untuk menambah estetika wedung. Senjata tradisional Jawa Tengah ini dibuat dari besi untuk bila. Kemudian bila dibuat tajam, pada gagang biasanya digunakan kayu jati agar nyaman digenggam. Permainan tradisional. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak. Dan jika tidak ada, kadang kala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil.